Kesembuhan intinya apa? Dia takluk pada pribadi siapa? Kristus. Dia tidak ngotot, dia tidak nyalahkan Tuhan, dia tidak komplain, dia tidak berdebat sama Tuhan. Dia mengalir aja, Tuhan taruh mana? Tuhan, aku setia. Bahkan waktu alat tidak hidup pun dia tetap pada pribadi Kristus, kasih. Tuhan, aku nggak ngotot. Kalau engkau tarik, ya udah. Dia bilang, oh Tuhan tolong ini. Dari semua ketakutan dia lepaskan. Tapi Kristus menjawab dan dia mengalami kesembuhan total ya Bu ya. Hari ini tidak ada kanker, tidak ada apapun dalam tubuhnya, total. Itu Tuhan saudara. Mujizat itu terjadi waktu Kristus itu ada dalam dirimu. Tapi waktu engkau ngotot, kau masih egois, pengen menang sendiri. Oh aku gini. Engkau akan banyak kehilangan. Tapi waktu engkau tidak takut kehilangan nyawamu. Maksudnya egomu, harga dirimu, sakit. Kau tidak takut kehilangan. Udahlah Tuhan, aku lepaskan. Aku mau mengampuni Tuhan. Aku mau melepaskan. Waktu Kristus itu ada di dalam kamu. Maka dia bisa menyembuhkan hidupmu. Amin. Waktu dulu saya ingin punya anak sama istri saya, 7 tahun kami belum punya anak. Pingin punya anak, istri saya, wah ayo pakai ke rumah sakit kita bayi tabung. Gak mau, aku mau Tuhan normal, aku mau caranya Tuhan. Oke saya tunggu, saya tidak paksakan istri saya. Tahun ke-7 saya ngomong ke istri saya, mah ayo bayi tabung. Tuhan bicara, kita bayi tabung. Tumben waktu itu istri saya cuma menyerahkan sama Tuhan. Waktu dia benar-benar dari ngototnya dia pingin punya anak. Tapi setelah pulang dari Israel, terus udah itu dia melepaskan, Tuhan biarkan keinginanku punya anak ini tidak melebihi mengenal Engkau. Kalau nggak punya anak, terserah Tuhan. Waktu dia kembali menyerahkan, berserah pada Tuhan. Saudara tahu, nggak lama setelah itu 1 bulan dia hamil. Kristus itu jawaban. Amin. Istri saya hamil dan kami mengalami breakthrough dan sekarang anak saya usia 14 tahun. Itu Tuhan. Makanya segala masalah dalam hidupmu, jawabannya cuma Kristus. Kristus bukan lagu, Kristus bukan ke gereja, Kristus bukan ayat yang kamu baca. Kristus adalah waktu kamu mengampuni, merendahkan diri, melepaskan semua yang kamu inginkan. Dan tetap pada diri pribadi, enggak, aku tetap akan mengasihi. Aku tetap merendahkan diriku, aku akan minta maaf. Nah, di situ mujizat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup dalam Injil Kerajaan Allah. Oke, saudara, kalau saudara tahu sesuatu yang kau tunggu itu berharga dan menilai, kamu akan selalu berjaga-jaga, benar? Kita ini kalau tahu bahwa hal yang kita jaga, hal yang kita mau itu sesuatu yang bernilai, kita akan siap sedia selalu menjaga. Amin. Masalahnya banyak orang gak siap sedia menjaga apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Karena apa? Dia gak tahu itu sangat bernilai. Makanya waktu dia mulai enjoy, mulai enak, biarinlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Kau nggak tahu siapa yang kamu jaga dalam hidupmu. Kalau kau tahu apa yang kau jaga dalam hidupmu, engkau akan tenang di dalam apa yang Tuhan taruhkan. Amin. Jadi pastikan kau mengerti apa yang kau jaga itu. Jadi meskipun jabatanmu, posisimu, hal-hal sudah ditaruhkan, kamu akan melakukan hal yang terbaik. Karena kau tahu, kau sedang menjaga Kristus yang hidup dalam kamu. Amin. Pak Ginting sama Bu Maria, waktu dia sudah tidak ditaruh di struktur di sekolah minggu, dia tetap melayani yang terbaik. Karena dia tahu, dia hidup bukan karena posisi, tapi karena fungsi. Itu yang terjadi. Dan saya lihat luar biasa mereka masih melakukan pelayanan itu. Sama, kita ini kalau tidak mengejar posisi, kita harus tahu hidup kita ini bukan karena posisi, tapi karena fungsi. Tuhan memberkati kita karena kita itu berfungsi di areanya. Kalau engkau seorang bapak tapi nggak berfungsi sebagai bapak yang mengasihi dan memberi sandang pangan buat anakmu, untuk apa kau jadi bapak? Amin. Mending kau tidak usah jadi bapak, tapi kau punya fungsi. Karena Tuhan akan memberkati kita waktu kita punya fungsi yang benar. Saya sebagai gembala tempat ini, tapi kalau saya tidak memberi makanan-makanan rohani dan teladan hidup Kristus dalam hidup saudara, untuk apa saya jadi gembala? Gak ada gunanya saya jadi gembala. Seorang gembala itu mengarahkan, memberi teladan. Nih loh, hidup seperti Kristus seperti ini. Ngasih teladan, itu gembala. Amin. Jadi itu yang terjadi. Jadi pastikan kehidupan kita ini menjadi teladan. Bagaimana Kristus itu benar-benar hidup dalam kita. Amin. Next. Ini pesan yang penting yang Tuhan taruhkan di Matius 6:33. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Saudara harus tahu, kenapa hal ini sesuatu yang penting. Apa sih kerajaan Allah itu? Saudara harus tahu dulu, apa itu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah, nggak tahu bentuknya kerajaan Allah itu apa. Ayo cari odol. Saudara nggak pernah lihat odol, bingung. Batu dikira odol nanti, betul? Kau harus tahu bentuknya odol itu kayak apa. Saudara disuruh cari jarum, saudara harus tahu bentuknya jarum dulu. Amin. Kalau saudara sudah tahu bentuknya jarum, maka saudara akan mencari barang itu sesuai dengan bentuknya. Amin. Nah, kau harus tahu kerajaan Allah itu apa.
Kenapa Tuhan mencari kerajaan Allah? Oh, kerajaan Allah itu pelayanan, Pak. Kerajaan Allah itu gereja. Kerajaan Allah itu doa. Bukan. Cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kabar baik dari pemerintahan Allah yang memerintah melalui Kristus yang hidup di dalam kamu. Allah, Kristus memerintah melalui pribadinya, kasih, kelembutan, kerendahan hati. Kristus memerintah melalui pribadi Kristus, itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, yaitu pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya, pribadinya yang lemah lembut, rendah hati. Kau dihina, kau tetap mengasihi. Bu Ketut tadi ngalami masalah kanker, aduh aku akan tetap bersyukur. Enggak, aku harus tetap memberkati. Itu pemerintahan Kristus, itu kerajaan Allah. Amin. Dia tidak, oh aku sakit, Tuhan kenapa sih Tuhan ini? Itu kerajaan dunia. Komplain, nyalakan orang, nyalakan keadaan, nyalakan situasi. Itu kerajaan dunia. Kerajaan Allah, waktu engkau diproses oleh situasi dan keadaan, engkau tetap, enggak Tuhan, aku tetap bersyukur. Tuhan, aku tetap mengasihi. Enggak Tuhan, aku akan mengampuni orang itu. Itu engkau menaklukkan pada Kristus yang hidup sama kamu. Itu kerajaan Allah. Amin. Nah, waktu kerajaan Allah itu, waktu pribadi Kristus memerintah dalam kamu, maka kebenarannya, buah roh, Kristus itu, buah roh itu terpancar dalam hidupmu. Orang akan melihat, aku lihat Kristus melalui buah roh. Dia diproses, dia tetap bisa mengampuni orang. Kristus mulai muncul. Waktu kerajaan Allah dan kebenarannya ada, maka semuanya ditambahkan, dia mengalami kesembuhan. You know, itu kerajaan Allah, itu yang saya hidupin. Itu yang terjadi dalam bisnis, keluarga, pekerjaan, pengembalaan tempat ini. Itu yang terjadi. Amin. Dan itu saya praktekkan dalam hidup saya. Tahun 2000, kira-kira 25 tahun yang lalu. Waktu saya masuk pintu gereja Lembah Pujian. Baru masuk, masih di lobi. Ibadah belum mulai. Tuhan panggil saya. Saya di situ resting. Di lobi belum ada ibadah. Masih orang baru masuk gereja. Saya resting di situ. Saya tertawa. Saya ngalamin sukacita. Tertawa. Kenapa? Sampai saya tertawa guling-guling di lobi itu. Orang-orang angkat megangin saya jalan. Saya dipegangin, diduduin. Pokoknya agak ke depan. Tengah tapi agak ke depan. Di Lembah Pujian. Tapi di kursi itu saya tetap tertawa. Saya tetap sukacita. Kenapa? Saya tahu saya sedang berpesta waktu itu. Ingatan saya jelas. Waktu itu ada satu meja itu oval. Dan banyak pembesar-pembesar kerajaan Allah. Tidak tahu di situ kayak malaikat apa. Pokoknya saya membawa sukacita, damai sejahtera. Apa yang saya lakukan? Saya di situ melayani mereka. Saya bawa makanan buat mereka. Saya ke belakang, saya bawa dan saya duduk sama mereka sebentar. Setelah duduk sama mereka, saya keluar lagi, layani mereka. Saya duduk lagi sama mereka, ngobrol sebentar, terus jalan. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Dan sampai hari ini, ingatan saya itu tidak akan lupa dengan itu. Karena saya dipanggil untuk melayani. Saya dipanggil untuk menyediakan makanan. Makanya apa yang saya bagikan, ini makanan-makanan yang saya bagikan kepada saudara. Bukan saya yang masak, karena saya waktu itu ingat sekali saya ngambil, terus saya hidangkan. Yang masak Roh Kudus yang memberitahu saya. Amin. Dan panggilan itu masih jelas dalam hidup saya. Dan kalau hari ini saya jadi gembala, Tuhan taruhkan. Ini bukan saya yang mau, tapi Tuhan menaruhkannya semua. Amin. Itu kerajaan Allah, saudara. Next. Bedakan antara Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Selama ini Injil keselamatan itu fokusnya pada keselamatan dan dari hukuman dosa. Yes, sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Aku sudah dibebaskan. Terus Yesus juru selamat menyelamatkan aku. Aku sudah ditebus. Yes, tujuannya diselamatkan dan masuk surga. Itu Injil keselamatan. Injil keselamatan itu cuma pintu untuk menerima janji-janji Tuhan. Tapi banyak orang berhenti di sini di Injil keselamatan. Sekali selamat tetap selamat. Selesai. Kalau saudara punya hutang, hutangmu dibebaskan. Merdeka dari hutangmu. Setelah kamu merdeka dari hutangmu, kamu bisa berhutang nggak? Bisa. Sama, kamu udah dimerdekakan dari dosa. Kamu udah bebas dari dosa. Tapi waktu dalam perjalanan, kalau kamu nggak hidup dalam selanjut apa yang Tuhan taruhkan, engkau tetap akan berdosa. Amin. Makanya kerjakan keselamatanmu itu. Menekankan pertobatan dan pengampunan. Menekankan iman kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Jalan keselamatan. Menekankan kematian dan kebangkitan Kristus. Memberi kepastian bahwa seorang selamat dan diampuni dosanya. Kalau ini ditekan, saudara, Injil keselamatan ditekan, jadinya agama. Amin. Kalau orang diajar cuma Injil keselamatan tok, jadinya agama. Muncullah doktrin, sekali selamat tetap selamat. Aku tidak usah lakukan apa, pokoknya aku selamat. Tapi kau tahu, Injil kerajaan, inilah Injil yang Yesus beritakan. Apa? Kita ini diajar bagaimana Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Sehingga hidup kita di bumi
seperti di surga. Kristus memerintah melalui pribadinya, melalui rohnya. Kau dihina, engkau direndahkan, engkau menerima ketidakadilan, engkau tetap mengasihi. Kasih menjadi Tuhan, Raja dalam hidupmu. Itu Tuhan. Amin. Bukan nyanyi-nyanyi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bukan. Waktu saudaramu, temanmu, orang tuamu, sahabatmu itu berbuat tidak adil sama kamu. Waktu pemerintah berbuat tidak adil sama kamu, kau tetap bisa. Enggak, aku akan tetap mengasihi orang itu. Itu Kristus, men. Itu Raja, men. Amin. Itu Tuhan. Bagaimana kamu selama ini? Kau pokoknya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi waktu kau digesek orang-orang sekitarmu, kau mentang-mentang, kau menyalahkan situasi keadaan, engkau menghina. Siapa Tuhanmu? Inti pesannya Yesus adalah Raja yang memerintah hidup kita. Inti pesannya itu kerajaan Allah. Tujuannya menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Injil kerajaan itu adalah isi dari semua keselamatan itu. Kalau tadi itu Injil keselamatan itu pintu masuk, baru pintunya. Kau dibaptis itu baru pintu. Engkau diselamatkan itu baru pintu. Tapi untuk kau bisa masuk ke dalamnya dan menikmati semua fasilitas, masuk pada apa yang Tuhan taruhkan, di mana Dia memerintah dalam hidup. Itu perbedaan Injil kerajaan dan Injil keselamatan. Belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, setuju? Diselamatkan dari Mesir, merdeka. Wah, diselamatkan dari perbudakan. Keluar, ikut Musa, taat kepada Musa. Ada hukum Taurat, tapi karena mereka tegar tengkuk, keras kepala, nggak mau berubah, cuma jadi orang yang masih jadi hamba tok. Mental mereka bukan mental putra, tapi mental hamba yang cuma mau diperbudak. Dia tegar tengkuk di padang gurun, dia cuma menyalahkan Musa, dia nyalahkan keadaan, dia nyalahkan situasi, dia nggak kurang mananya mana nggak ada makan, kasih makan, kurang daging, protes, kasih daging, sudah ada tiang awan, tiang api, ada mujizat, tapi mereka nggak berubah. Akhirnya apa? Mereka mati meskipun mereka dibebaskan di tanah perjanjian, dibebaskan dari Mesir. Banyak anak Tuhan juga terima Yesus Tuhan, ke gereja dibaptis, tapi nggak berubah. Tegar tengkuk. Akhirnya apa? Engkau tidak bisa menikmati apa yang Tuhan taruhkan. Oh, aku tetap diberkati kok Pak. Iya, tiang awan, tiang api ada, tapi hidupmu tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Amin. Haleluya. Saya ngomong ini karena apa? Saya merasakan, saya hidup. Saya mau saudara menikmati apa yang Tuhan taruhkan. Ngerti ya? Tuhan taruhkan, bukan soal apa ya? Soal salah atau benar. Saya ngotot seperti ini, saya ngerasakan kerajaan Allah. Saya nggak mau saudara terhilang. Nggak mau. Jangan sampai saudara itu pelayanan ke gereja doa pagi, satu-satuan aku lakukan mujizat, aku sih tahu, aku nggak kenal kamu, keluar kamu, kasihan banget. Orang mana? Dulu jemaatnya NPCC loh, aduh malu saya. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau saudara menerima apa yang Tuhan taruhkan. Saya nikmatin saudara, saya nikmati, saya melihat itu. Lihat hidup saya, lihat istri saya, lihat anak saya. Saudara lihat teladan itu, amin. Saya tidak asal ngomong, itu terjadi dalam hidup saya. Kenapa saya bisa memberitakan ini? Saya bukan belajar dari buku. Saya bukan belajar dari YouTube, dari enggak. Saya mengalami, karena itulah saya ceritakan. Amin. Next, Injil kerajaan, Injil yang diberitakan Yesus. Jadi Matius 24 ayat 14, berita tentang Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus berkeliling ke seluruh Galilea, mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang Injil kerajaan, tentang Yesus yang memerintah melalui rohnya dalam kamu. Amin. Bukan Injil keselamatan toh. Selesai Injil keselamatan, kau sudah dibaptis, kau terima Yesus, selesai. Tapi next kamu harus tahu bagaimana Yesus memerintah di dalam kamu. Itu penting, amin. Jadi jangan nyalahkan situasi keadaanmu, temenmu, sahabatmu, GKM-mu, atau gembalamu. Tidak usah, taklukkan dirimu pada Kristus. Engkau akan melihat bagaimana Kristus itu beracara dalam hidupmu. Amin. Itu yang paling penting. Next, Injil kerajaan bukan hanya soal Yesus menebus dan menyelamatkan kita saja. Tetapi saya secara sadar menempatkan pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya, pribadinya, kasih, pribadi, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, buah-buah roh, pribadi Kristus itulah Tuhan saya. Amin. Itu secara sadar. Jadi bukan kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak. Enggak, saya sadar. Saya dihina, saya direndahkan, uang saya diambil, saya menerima ketidakadilan. Saya harus takluk pada pribadi Kristus yang adalah kasih. Itu Tuhan saya, amin. Yang memerintah melalui rohnya dalam saya sebagai Raja
Tuhan yang menguasai, memimpin, mengatur, dan menentukan arah hidup saya sepenuhnya. Tuhan, uang saya diambil loh Tuhan. Enggak, kamu tetap mengasihi dia. Oke, aku tetap berdiri sama dia. Itu Tuhan yang mengatur hidup saya. Tuhan, enggak adil loh Tuhan, nanti orangnya enggak berubah. Kalau aku tetap mengasihi dia, dia enggak berubah. Kamu tetap mengasihi dia. Siap Tuhan, aku tetap peluk dia. Itu raja saya. Amin. Tidak ada pilihan buat saya. Karena Tuhan, raja saya adalah pribadi Allah yang adalah kasih. Amin. Jadi jangan bangga dengan banyaknya pelayanan, ke gereja, doa pagi, udah diselamatkan, udah dibaptis. Tapi pastikan Kristus itu hidup melalui kamu. Itu kemegahanmu. Amin. Jangan bangga, wah aku sudah bangun gereja, aku udah ini. Jangan. Pastikan Kristus itu hidup di dalam kamu. Itu menjadi kemegahanmu. Amin. Next. Kristus adalah imam besar agung kita. Jadi kamu bisa menyembah Tuhan, kamu bisa doa hanya melalui pribadi kasih. Kasih itu adalah imammu. Jadi kalau kamu ke tempat ibadah di zaman dulu, itu harus kamu bawa persembahan, kamu harus kasih imam. Imamnya ini yang mempersembahkan persembahanmu. Setuju? Nah, kalau kamu datang bawa korban, biarpun korbanmu sapi yang gemuk, yang baik, perfect, terus kamu datang sendiri tanpa imam, Tuhan tidak terima itu. Imam itu harus kewajiban. Amin. Nah, Kristus itu adalah imam. Jadi jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidupnya Yesus yang adalah kasih. Pribadi Kristus yang adalah kasih. Itu imam untuk kau bisa menyembah Bapa. Amin. Jadi kalau kau menyembah Bapa, mengusir setan mungkin untuk ben diberkati. Aku perpuluhan biar ini. Biar hanya untuk dirimu. Kau nggak akan diterima. Tuhan, aku lakukan mujizat, aku usir setan. Nyah, tanpa Kristus kamu tidak berkenan. Kristus adalah imamnya dalam hidupmu. Waktu Kristus jadi imam dalam hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan di dalam bisnis, pekerjaan, keluarga kita, kalau dia imam di dalam bisnis kita, dia imam di dalam keluarga kita, dia imam di dalam apapun yang kita kerjakan, maka apapun yang kita kerjakan menjadi sebuah penyembahan kepada Tuhan. Karena kita lakukan dari, oleh, kepada, dan bagi Kristus. Amin. Orang melihat kita, aku lihat Kristus melalui kamu. Bukan itu tadi, dia diproses, dia lagi sakit, dia mau mati, sudah 15 menit, dia tetap, Tuhan terima kasih, aku tetap bersyukur padamu. Itu Kristus, men. Itu penyembahan, itu Tuhan dia. Bukan nyanyi-nyanyi di gereja, bukan doa, bukan. Kalau dia nyanyi, kalau dia ngasih persembahan, kalau dia ngasih perpuluhan, itu cuma ucapan syukur mereka. Amin. Kalau saya ngasih perpuluhan, kalau saya memberi persembahan di tempat ini, itu ucapan syukur saya. Kalau saya berkhotbah, memberitakan kebenaran ini ucapan syukur saya kepada Tuhan. Amin. Kalian mau berubah atau tidak berubah mendengar kebenaran ini urusan saudara. Tapi kebenaran itu tetap harus dinyatakan. Amin. Karena kalianlah yang menikmati kebenaran itu. Tugas saya udah selesai, memberi teladan apa yang Tuhan taruhkan. Ini yang tugas yang Tuhan nyatakan. Saya harus memberikan makanan. Tiap saya pelayan, saya harus memberi makanan jasmani, rohani. Itu saya lakukan. Makanya saya tidak mau mengambil keuntungan tempat ini. Kami tidak ambil gaji tempat ini. Kami tidak ambil keuangan tempat ini. Karena apa? Kami mau memberi kepada saudara. Amin. Bisnis kami lah yang menyuplai semua pelayanan yang Tuhan taruhkan. Jadi kalau saudara punya pelayanan, jangan mau dibiayai oleh pelayanan. Biayai pelayananmu itu melalui bisnismu. Maka kamu akan melihat karya Tuhan dengan luar biasa. Amin. Aku dapat apa di gereja? Tanda anak-anak itu. Biayai pelayananmu. Amin. Kemarin ada satu alat yang rusak di tempat ini. 2 minggu sebelumnya saya udah ngomong, Paul, kita beli alat ini. Lumayan mahal, 50-an juta lebih. Nggak apa, kalau aku nabur segini. Kamu juga pegang IT-nya juga, kamu juga nabur. Oh iya Pak, aku nabur segini. Oke, aku nabur segini. Sebagian besar nanti gereja yang ambil. Terus akhirnya tahu saudara, hari Sabtu itu dia, Pak, ini ada pameran mengenai alat ini. Kamu berangkat hari ini, kamu langsung beli. Tahu saudara, hari Sabtunya malam alatnya kita meledak. Diganti alat yang baru datang. Itu kan Tuhan. Amin. Itu Tuhan. Tidak gampang untuk itu. Alatnya datang, yang dibeli Paul datang, dibawa minggu pagi jam 4 pagi alatnya itu meledak. Tidak bisa dipakai. Dan sekarang sudah pakai alat yang baru itu. Itu Tuhan. Kalau coba saya ngerasin kepala, oh janganlah eman-eman duitnya, oh janganlah ini. No, berjalan sama Kristus itu tidak bisa dengan logika kita. Tapi mengerti apa yang Tuhan taruhkan. Logika kita hanya mau keuntungan kita. Tapi jalan sama Kristus itu selalu melepaskan apa yang kita mau. Tidak cocok sama kita seringkali. Amin. Next, saudara belajar dari Saul. Saul punya korban yang baik, persembahan yang baik. Tapi waktu Saul nunggu Samuel, nggak datang-datang.
Akhirnya apa? Saul merasa, aku kan raja, aku juga dengar suara Tuhan, aku udah tahu Tuhan, aku udah kenal Tuhan, aku udah pelayanan, aku sudah mimpin kerajaan. Itu yang dipikirkan Saul kan? Karena Samuel, sang imamnya nggak datang-datang. Aku aja yang mempersembahkan, dipersembahkanlah korbannya. Padahal persembahannya bagus, tapi caranya salah. Tuhan tidak mengendaki persembahanmu. Tuhan mengendaki siapa di dalam kamu yang mempersembahkan. Saya ulang, bukan masalah persembahanmu, tapi siapa yang mempersembahkan korban itu. Amin. Saul akhirnya apa? Kerajaannya diambil, diserahkan kepada Daud. Karena apa? Karena satu, dia tidak mempersembahkan melalui imam. Kalau engkau tidak mempersembahkan pelayananmu, pekerjaanmu, bisnismu melalui imam, yaitu Kristus, apapun yang kau lakukan, Tuhan tidak berkenan. Sorry, itu kenyataannya. Jadi jangan bermegah dengan dunia pelayanan, dengan dunia apapun. Tanpa kasih, tanpa Kristus. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Biarpun kamu mempersembahkan segala sesuatu, menguasai semua bahasa malaikat, tanpa kasih, tanpa Kristus, semua itu sia-sia, tidak ada faedah. Next, kerajaan adalah pemerintahan Allah yang menempatkan Kristus sebagai raja. Nah, waktu kehendak kerajaan mau bekerja dalam kehidupanmu, maka kehendak daging itu akan menolak. Betul? Kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini bertolakan. Makanya itu, waktu kehendak roh, kehendaknya Kristus, kehendak kerajaan mau bekerja, ayo ampuni, ayo lepasin. Enggak, kok enak, dia yang salah. Enggak, aku kan tahu obat ini. Enggak, aku kan tahu kebenaran ini. Aku kan senior. Nah, kerajaan Allah selalu bertentangan sama kehendak dagingmu. Kau pilih mana dalam hidup ini? Setiap hari kamu harus belajar menyangkal diri, memikul saya, menyangkal diri, mengosongkan diri. Makanya orang yang mengikut Yesus harus menyangkal diri supaya apa? Kehendak roh, kehendak kerajaan itu bekerja. Menyangkal diri, memikul salib itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kehendak roh pribadi Kristus itu bekerja, bukan egomu. Amin. Jadi kerajaan Allah itu kalau waktu kau menyangkal diri dan memikul salib, mematikan kehendak dagingmu ini, mengosongkan diri inilah, maka kehendak roh, oke, aku mengampuni. Oke, aku melepaskan. Nah, itu yang akan bekerja dalam kamu. Makanya itu, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyelamatkannya, ini kan harga diriku, ini egoku, enggak mau. Dia aja yang minta maaf, kamu akan kehilangan harga dirimu. Tapi waktu ngomong, Tuhan, aku tetap akan bersyukur kok. Biarpun aku sakit ini, aku nggak akan menghina. Aku nggak akan komplain Tuhan. Aku akan tetap bersyukur. Ngucap syukur Tuhan, terima kasih. 15 menit udah mati kayak gitu. Dia tetap di hati Tuhan, aku tetap bersyukur. Dia tidak takut. Karena apa? Kerajaan Allah sedang bekerja. Kau sudah lihat nih kesaksian nih. Bagaimana kerajaan Allah bekerja. Masihkah kamu mengeraskan hati? Jangan seperti bangsa Israel udah dimerdekakan, udah dimenangkan, mati di padang gurun, tidak pernah sampai kepada janji Tuhan. Mereka cuma berbangga, ada tiang awan, tiang api, ada mujizat, ada penyertaan Tuhan. Iya, disertai Tuhan. Tapi tujuannya bukan di padang gurun, men. Tujuannya kepada tanah perjanjian. Amin. Ada yang lihat saya sampai gini. Kok marah-marah sama saya sih, Pak? Haleluya. Saya lihat lirikan orang itu, saya jadi takut dilirik gini. Nah, saya nggak marah, saudara. Saya cuma membagikan apa yang saya hidup sama saya. Amin. Nikmati aja makanan ini. Kalau saya menyampaikan dengan keras ini, ya itu passion yang Tuhan taruhkan. Supaya saudara juga nggak ngantuk kan? Kan nggak bisa ngantuk kalau saya yang khotbah kan? Nah, pakai seluruh perlengkapan Allah itu. Ketopong keselamatan, pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran yang selalu mengosongkan diri. Itu pikiran Kristus, ketopong keselamatan. Pakai itu. Waktu kau dihina, enggak. Aku akan tetap merendahkan diri. Aku akan tetap mengasihi. Itu ketopong keselamatan. Baju sirah, ikat pinggang kebenaran, berdoa dalam roh, perisai iman. Itu semua Kristus yang hidup sama kamu. Kristus itu pakaianmu. Waktu kau direndahkan, enggak. Aku akan tetap mengasihi dia. Engkau sedang pakai pedang roh dengan kasih. Kau sedang membunuh dia dengan kebaikan. Itu pedang roh. Amin. Waktu perisai iman. Waktu kau, kok hilang? Enggak deh. Aku akan tetap mengasihi dia. Itu perisai iman. Amin. Itu bukan dalam nama Yesus hilang. Aku percaya Tuhan pasti tambahkan. Aku percaya. Bukan itu. Waktu hilang. Udah Tuhan, aku lepaskan. Aku ampuni dia.
Nah, engkau akan melihat itu perisai iman. Engkau percaya pada Dia, bukan percaya yang kelihatan, tapi percaya yang tidak kelihatan, yaitu Kristus yang hidup sama kamu. Amin. Itu perisai iman. Kasut kerelaan. Waktu kau menerima ketidakadilan, aduh, kenapa punya aku diambil? Kenapa istriku? Kenapa anakku? Kenapa keadaanku? Kau rela, Tuhan, aku rela. Aku tetap bersyukur pada kamu. Itu kasut kerelaan, men. Itu Kristus. Apa yang kau lihat dengan pakaian perlengkapan senjata Allah ini selama ini? Kristus itulah pakaian kita. Amin. Inilah cara kerja daripada kerajaan Allah, saudara. Seperti harta yang terpendam, kamu menemukan. Tapi kamu tidak bisa langsung memiliki harta yang kamu temukan. Kau harus pulang, mengampuni, melepaskan, merendahkan diri. Kau menjual segala hartamu. Untuk apa? Untuk Kristus, men. Ngerti? Kau tidak bisa lagi ngikutin, oh ini aku yang benar, aku yang tidak bisa, men, tidak bisa. Waktu kamu menemukan kerajaan Allah, waktu kau menemukan Kristus ini, engkau harus melepaskan semua harga dirimu, egomu, emosimu. Orang itu benar salah, nggak penting. Kasih adalah Tuhanku. Itu yang harus kerajaan Allah. Kau menemukan harta, kau mau melepaskan untuk membeli ladang ini. Itu maksudnya kerajaan Allah. Amin. Terus udah itu biji sesawi yang ditanam, dia bertumbuh. Waktu kau hidup dalam pribadi Kristus, kok bisa terjadi ya? Loh, kok semakin diberkati? Aku padahal mengampuni. Aku padahal melepaskan. Aku padahal cuma pasrah ya Tuhan. 15 menit mati aku hidup masih Tuhan. Itu kerajaan. Engkau tidak tahu pertumbuhannya, ngerti ya? Engkau tidak bisa batasi pertumbuhannya. Menurut hitung-hitunganmu 1 tambah 1 2. Tapi waktu di dalam kerajaan 1 tambah 1 bukan 2. 30, 60, 100 kali lipat. Oh, harusnya ini aku dapat ini. Harusnya ini aku lepaskan. Aku dapat malahan. Nah, itu kerajaan Allah. Amin. Itu kerajaan Allah. Ragi yang ditaruh. Raginya kecil, ditaruh di tepung. Didiamkan. Ngembang. Kok bisa ya bisnisku kok gini? Kok bisa ya pelayanan kok gini? Kok bisa ya keuanganku kayak gini? Kok bisa ya aku sembuh? Itu kerajaan Allah itu kayak kau mengampuni, kau melepaskan. Kelihatannya kecil, ragi. Tapi yang kecil yang kau lakukan itu akan mengubah hidupmu. Amin. Itu kerajaan Allah. Menyembah itu avodah, bekerja. Allah tidak mencari persembahan, tapi mencari penyembah. Tuhan itu mencari penyembah. Aku mencari seorang penyembah dalam roh dan kebenaran. Allah mencari penyembahnya, bukan persembahannya. Jadi penyembahnya, saudara yang dicari, bukan perpuluhannya mana, bukan persembahannya mana. Bukan, Tuhan tidak mau itunya. Tuhan mencari penyembahnya, saudaranya. Kalau perpuluhan, persembahan ini hanya manifestasi ucapan syukurmu. Tapi hidupmu itu yang berkenan sama Tuhan. Jadi jangan bilang, Tuhan kalau aku diberkati ini, nanti aku mau ngasih Tuhan ini. Aku tidak perlu itunya, aku perlu kamu, ngerti ya? Jadi jangan janji-janji sama Tuhan seperti saya dulu, itu saya itu. Saya dulu model Tuhan, kalau goal ini Tuhan, nanti tak kasih ini Tuhan. Tuhan kalau kayak Tuhan itu debt collector aja. Itu saya dulu kayak gitu. Saya bertobat karena yang dicari Tuhan bukan bentuk uangnya, bentuk persembahannya. Hati saya yang dicari. Seorang penyembah benar akan menempatkan Kristus sebagai Raja, Imam besar agungnya dalam melakukan dan mengerjakan segala aktivitasnya yang ia kerjakan, sehingga kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Nanti itu ada Kristus sebagai nelayan, ada Kristus sebagai gembala, ada Kristus di media, di semua area hidup kita ada Kristus yang muncul. Itu kerajaan Allah. Ngerti ya? Kerajaan Allah, setiap bidang yang dikerjakan orang memunculkan pribadi-pribadi Allah, yaitu Kristus. Itu kerajaan Allah. Amin. Itu yang kita sedang bangun di tempat ini. Saya tidak memaksa saudara, ayo di dalam dunia pelayanan nih. Saya mau saudara hidup di area ini. Sehingga Kristus muncul di semua area hidup saudara. Amin. Kristus sebagai penjual toko kelontong. Orang melihat, aku merasakan Pak Nur Hadi. Aku lihat Kristus melalui Pak Nur Hadi. Coba Pak Nur Hadi sudah lama di sini. Terus seenak-enaknya hidup. Kalau dia jadi GKM tidak memunculkan Kristus, tak baptis di sungai sebelah rumah saya. Jadi hidup saudara GKM harus memunculkan Kristus. Itu penyembahan kita. Amin. Jangan ribut dengan ritual. Itu hanya ucapan syukur. Saudara sebagai GKM harus ngasih teladan. Bagaimana Kristus itu hidup di dalam kamu. Mungkin kau punya hak. Oh ini Pak, dombaku gini-gini. Kau harus taklukkan pada kasih. Kasih contoh bagaimana mengasihi. Kalau mengasihi orang yang kita kasih gampang. Mengasihi orang yang menjahati kita itu tidak gampang. Itu Kristus. Amin. Ingat ya para pekerja tempat ini ya. Sebelum tak baptis di sebelah rumah saya nih. Itu sungainya badek sekali tuh. Banyak orang cuma percaya. Aku percaya Tuhan.
Cuma percaya toh. Tapi di sini kerajaan Allah bukan masalah percaya. Coba lihat, Yohanes, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh pengenalan. Dia kenal, percaya, aku ngalami mujizat tiang awan, tiang api, mana. Seperti bangsa Israel, dia dapat pengenalan akan Tuhan. Punya hidup kekal, yaitu pengenalan akan Allah. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di dalam dirinya. Ngerti maksud saya? Juga jangan cuma percaya, taat. Waktu kau mengampuni, waktu kau melepaskan, waktu menerima ketidakadilan, engkau tetap memberkati, engkau tetap berlaku yang terbaik. Itu taat kepada Kristus. Bukan taat kepada saya, taat pada pribadi Kristus itu. Amin. You know, haleluya. Fokus kepada taatan. Amin. Jadi kalau saya ngotbah semakin keras, karena saya sehat luar biasa. Tubuh, jiwa, roh sehat. Nah, itu diri saya sekarang. Amin. Nah, jangan cuma taat. Kalau orang cuma percaya, itu banyak itu. Yang percaya, banyak orang percaya Yesus Tuhan. Tapi sedikit yang taat, betul? Banyak orang percaya Yesus Tuhan. Tapi waktu mereka tidak punya keadilan, haknya diambil. Enaknya, tidak usah. Pokoknya aku percaya Yesus Tuhan. Ngampuni, tidak usah. Carpe dia. Lah, mana bisa percaya? Ya harus taat dong. Amin. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia percaya Tuhan. Wah, dia lihat mujizat tiang awan, tiang api, tapi taat enggak, tegar tengkuk malahan, mati semua padang gurun. Amin. Next, kerajaan Allah itu sudah hadir di bumi ini, tapi belum selesai semuanya. Dia memerintah, kita tunggu Yesus hadir, datang. Kerajaan Allah sudah hadir di bumi melalui pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya, tapi belum genap sepenuhnya dan saatnya akan datang kembali. Hal inilah yang membuat kita tinggal dalam Dia, hidup dalam kuasa kerajaan sambil menanti-nantikan penggenapan dengan yang sempurna nanti. Jadi bertobat, saudara, bertobat. Kerajaan Allah ada di tanganmu, is at hand. Kamu kalau nggak bertobat, kamu tetap keras kepala. Kamu merasa benar, kamu merasa senior, kamu merasa rohani. Bertobat, rendahkan hatimu, lemah lembut, rendah hati. Bertobat, kembali pada pribadi Kristus, kasih itu. Karena kerajaan Allah di tanganmu, di dalam keputusanmu. Sebelum kamu cuma muter-muter dengan masalah yang sama. Amin. Inside out. Kerajaan Allah mengubah kita dari dalam keluar. Kalau agamawi itu merasa, aku udah khotbah, aku udah pelayanan, aku udah persembahan. Itu mereka pakai jubah kemunafikan. Kerajaan Allah enggak kayak gitu. Kerajaan Allah mengubah kamu dari dalam. Hatimu yang diubah, maka tindakanmu akan mencerminkan Kristus. Tapi kalau agama, pokoknya pelayanan, jubahnya ini, pokok memberi persembahan, memberi ini. Tapi enggak berubah hatimu. Untuk apa? Engkau cawan yang kelihatannya bersih, luarnya, dalamnya kotor. Engkau kayak kuburan yang dilabur putih, luarnya bersih, dalamnya tulang belulang. Untuk apa? Amin. Kerajaan Allah selalu mengubah dari dirimu, dalam dirimu. Bukan orang yang diubah, tapi kamu dengan mengampuni, merendahkan diri, menyangkal diri, mengubah dari dalam keluar. Sehingga waktu dalam ini berubah, di luar orang merasakan, aku rasakan Kristus loh. Kamu diproses kayak itu, kamu tetap bisa mengasihi. Kok bisa sih kamu? Nah, itu loh kerajaan Allah. Amin. Kalau orang munafik seperti ini, hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai kotoran. Demikian juga kamu, sebelah luarnya kamu tampaknya benar di mata orang, tapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan. Untuk apa? Kita kelihatannya hebat tapi dalamnya nggak ada. Untuk apa? Yang Tuhan lihat yang di dalam yang berubah. Kalau yang di dalam berubah, meskipun kamu ditekan, meskipun kamu tidak dikasih posisi, kau tetap akan memberi yang terbaik. Amin. Nisma berdiri. Saudara tahu, waktu dia jabatannya diprotolin, posisinya diprotolin, dia tetap melakukan pekerjaannya yang terbaik di tempat dia kerja. Dan akhirnya Tuhan berkati, Tuhan taruh posisi-posisi yang terbaik. Itu kerajaan Allah. Thank you Nisma. Itu kerajaan Allah, itu terjadi itu. Dia menerima ketidakadilan di tempat kerjanya. Dia merasa semua haknya diambil. Aku akan tetap berfungsi yang terbaik. Dia tetap memberi terbaik di perusahaan itu. Dan akhirnya apa? Tuhan angkat dia. Posisi-posisi yang dia sendiri heran. Itu yang Tuhan, itu kerajaan Allah men. Itu anak-anak yang Tuhan taruhkan di tempat ini. Amin. Next.
Kerajaan Allah mempengaruhi dunia melalui kehidupan warga kerajaannya. Jadi kerajaan Allah itu bukan mempengaruhi dari luar ke dalam, tapi dari kehidupan warganya. Jadi dari kehidupan saudara-saudara inilah dunia akan dipengaruhi. Aku rasakan Kristus melalui kamu. Aku bukan melalui khotbah, tapi melalui kehidupanmu. Ngerti ya maksud saya? Jadi Kristus yang hidup sebagai pelayan, Kristus yang hidup sebagai penjual toko kelontong, Kristus yang hidup sebagai GKM, gembala, pengusaha, properti, semua mereka mencerminkan Kristus. Itu yang akan mempengaruhi dunia ini. Itu kerajaan Allah. Amin. Ini kerajaan Allah. Ini tesis saya, saudara. Tesis saya itu implementasi kerajaan Allah di dalam Rock Nusa Pujian. Jadi tesis saya di S2 ini sebenarnya kerajaan Allah. Banyak orang hanya mengerjakan Injil keselamatan tok. Sekali selamat tetap selamat, berdebat di situ. Saya nggak mau di situ. Ini ada yang salah. Ada kerajaan Allah. Injil kerajaan tidak berhenti pada pribadi, tetapi bergerak keluar, memulihkan keluarga, budaya, keadaan, membawa keadilan, menyatakan kebenaran sejati yang adalah garam dan terang di semua sistem-sistem dunia. Gereja bukanlah tempat ibadah. Gereja adalah eklesia. Kita ini eklesia, duta-duta kerajaan maksudnya. Kita ini eklesia Tuhan. Gereja itu eklesianya, duta-duta kerajaan yang mencerminkan wajah Kristus di semua area hidup kita. Itu eklesia. Ngerti maksud saya? Jadi eklesia itu saudara, bukan gedungnya. Tapi saudara-saudara adalah gerejanya yang dipanggil keluar dari gelap itu untuk menyatakan Kristus dalam hidup saudara. Saudara bukan pembawa garam, saudara bukan pembawa terang, tapi saudara adalah terang, saudara adalah garam. Jadi situasi keadaan apapun tidak mempengaruhi engkau membawa atau tidak membawa. Hidupmu itu adalah terang dan garam itu sendiri. Amin. Jadi bukan karena suamimu, istrimu, temanmu tidak berubah dan tidak berubah. Kamu tetap garam, itu identitasmu. Itu adalah Injil kerajaan. Amin. Next. Kenapa konsep kerajaan Allah ini diserong? Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan Allah diserong dan orang yang menyerongnya berusaha menguasai. Kenapa diserong? Waktu Kristus muncul, kita ini tidak bisa memaksakan orang, oh taat ya hukumnya ini, taat ya dengan hukum lagi. Tapi kalau agama bisa dipaksa orang melalui ritual-ritualnya tok. Tapi kerajaan Allah membangun hubungan. Jadi kalau kalian setia dengan apa yang Tuhan lakukan, semua saudara sedang melakukannya dengan kasih. Persaudaraan saudara itu menjadi satu. Pengikat Kristus itu menjadi kepala. Kasih itu jadi kepala. Jadi hubungan saudara bukan karena hukum. Hubungan saudara bukan karena aturan. Hubungan saudara bukan karena enggak ini kamu enggak diberkati. Kalau enggak perpuluhan enggak diberkati. Bukan itu. Kau melakukan perpuluhan karena kasih yang ada di dalam dirimu. Kau melayani karena kasih yang ada di dalam dirimu. Itu kerajaan Allah, bukan hukum lagi. Hukum itu di bawah daripada Kristus. Amin. Orang salah, tidak salah, bukan hukum yang berlaku. Yang berlaku adalah Kristus, kasih. Amin. Itu kerajaan Allah. Amin. Konsep ini penting karena hal ini adalah inti dari pengajaran Kristus yang memberikan keseimbangan antara keselamatan dan perubahan hidup, yang mengembalikan kita pada ciptaan semula yang serupa dan segambar Allah, yang memberi arah gereja, menempatkan Kristus sebagai Tuhan, Raja yang memerintah dalam diri kita masing-masing, sehingga kita disebut imamat yang rajani. Karena apa? Kristus sebagai imamnya. Kau disebut imamat rajani. Amin. Yang memiliki kuasa dan otoritas dari Allah melalui rohnya yang mengerjakannya dalam kita. Hal inilah yang diserongkan, diperkosa, dipaksa oleh orang-orang agamawi menjadi agama. Supaya apa? Dapat menguasai umatnya. Amin. Karena orang agamawi tidak bisa memberi teladan. Cuma munafik aja. Kerajaan Allah bicara mengenai teladan. Saudara lihat saya, saudara lihat Kristus. Itu tujuan saya. Mungkin saya tidak sempurna, saya sedang berproses ke tempat itu. Tapi saya sedang mengarah tempat itu. Begitupun saudara. Orang melihat saudara, mereka melihat Kristus karena dia rajamu, dia Tuhanmu. Amin. Jadi semua di tempat kita ini harus mencerminkan Kristus yang hidup dalam diri saudara. Amin.